Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini ya jumpa lagi dengan materi kuliah saya perilaku organisasi minggu kedua Selasa 15 Maret 2022. Pada hari ini kita akan membahas mengenai perilaku individu dalam organisasi. Dalam hal ini kita mencoba memahami sifat-sifat manusia. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan, pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dipunyai individu ini akan dibawanya manakala memasuki lingkungan baru, yaitu organisasi atau yang lainnya. Jadi lebih ke ini ya, sifat pembawaan dari lahir atau lingkungan yang membesarkan setiap individunya, gitu ya. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia adalah dengan menganalisis kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripada manusia sendiri. Di antaranya, yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Perbedaan kemampuan bisa disebabkan oleh beragam alasan, misalnya sejak lahir manusia ditakdirkan tidak sama kemampuannya. Kecerdasan merupakan salah satu wujud dari kemampuan seseorang. Artinya manusia terlahir dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Pada umumnya, para ahli ilmu perilaku mengatakan bahwa manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan, sehingga menyebabkan seseorang berbuat untuk mencapainya sebagai suatu objek atau hasil. Hal ini dapat dipergunakan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku yang berorientasi tujuan di dalam kerja sama organisasi. Ya. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Kebutuhan manusia dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Seseorang memilih suatu perilaku tertentu karena keyakinannya bahwa hal tersebut dapat mengarahkannya untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan masa lalu dan kebutuhannya. Memahami lingkungan adalah suatu proses aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya memiliki arti baginya. Yang kelima, seseorang mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Perasaan senang dan tidak senang akan menjadikan seseorang berbuat berbeda dengan orang lain dalam menanggapi sesuatu hal. Seseorang bisa puas dengan gaji tertentu di tempat tertentu, sedangkan orang lain pada tempat yang sama mereka tidak puas. Ya. Hal tersebut dapat timbul dari perbedaan dari sesuatu yang diterima dengan sesuatu yang diharapkan seharusnya diterima atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Perlakuan seseorang ditentukan oleh banyak faktor seperti kemampuan, kebutuhan, pengharapan, atau lingkungannya. Karenanya, organisasi terkadang menemui kesulitan dalam menciptakan keadaan yang memimpin ke arah tercapainya efektivitas pelaksanaan kerja. Ya. Di sini kita membahas beberapa hampiran untuk memahami perilaku. Hampiran atau approach ya. Pemahaman perilaku itu pada umumnya dapat dikelompokkan atas 3 hal. Yang pertama, hampiran kognitif, meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar, misalnya berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, pengharapan, yang kesemuanya merupakan faktor yang menentukan dalam perilaku. Adapun ada dibagi lagi menjadi elemen kognitif adalah sesuatu yang dipercayai oleh seseorang bila berupa dirinya sendiri, tingkah lakunya, atau juga pengamatan sekeliling. Yang kedua, struktur kognitif
adalah proses mental dasar yang digunakan seseorang atau individu untuk memahami informasi. Struktur kognitif disebut juga struktur mental atau pola pemikiran, ya. Yang ketiga, fungsi kognitif merupakan fungsi kompleks pada otak manusia yang melibatkan aspek memori, baik jangka pendek atau jangka panjang, perhatian, perencanaan, dan nalar serta strategi dalam berpikir dari seseorang. Fungsi kognitif juga melibatkan aspek kognitif pada seseorang seperti bahasa dan perbendaharaan kata. Oke. Yang kedua, hampiran penguatan. Nah, konsepsi penguatan menjelaskan bahwa stimulus adalah sesuatu yang terjadi untuk mengubah perilaku seseorang. Suatu stimulus dapat berupa benda fisik ataupun berupa materi. Ia dapat diukur dan diamati, dan semua stimulus dapat dijumpai dalam lingkungan manusia. Adapun respon adalah setiap perubahan dalam perilaku individu. Dalam pendekatan konsepsi penguatan ini, suatu respon terjadi karena adanya suatu stimulus. Dengan demikian, suatu stimulus selalu menghasilkan respon, dan suatu respon selalu dihasilkan oleh stimulus. Contohnya adalah uang, pangkat, jabatan yang sewaktu-waktu bisa berubah perilaku, bisa merubah perilaku manusia. Berikutnya yang ketiga, hampiran psikoanalisis menunjukkan bahwa perilaku manusia itu dikuasai oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Menurut Fried, susunan personalitas atau kepribadian seseorang itu dapat dijelaskan dengan kerangka ketidaksadaran. Pusat perhatian dari pendekatan psikoanalitis adalah kepribadian. Oke. Yang ketiga adalah subsistem kepribadian. Yang pertama, konsepsi ID, ya. Satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir, aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Yang kedua, konsepsi ego adalah konsep yang mewakili logika dan yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip realistis, ya. Kalau ID tadi diterangkan sebagai sumber dari ketidaksadaran manusia, maka ego menunjukkan sebaliknya ialah sumber rasa sadar. Contoh kepribadian yang dilakukan dalam hubungannya dalam konsepsi ego ialah memutuskan pembelian yang paling efektif ketika rasa lapar terjadi. Yang C, konsepsi superego adalah kekuatan moral dan personalitas. Dia adalah sumber norma atau standar yang tidak sadar yang menilai dari semua aktivitas ego. Superego menetapkan norma yang memungkinkan ego memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah. Superego membantu seseorang dengan menolong ego melawan impulsnya ID, ya. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai perilaku individu dalam organisasi. Jadi kalau mau diambil kesimpulan dari materi pada hari ini adalah bahwa organisasi atau perusahaan jelas dia menerima karyawan itu pasti berbeda kepribadiannya, karena manusia terlahir mempunyai kemampuan yang berbeda, kecerdasan yang berbeda, dan pastinya lingkungan yang berbeda. Jadi itulah yang menjadi tantangan dari sebuah perusahaan untuk bisa memahami setiap individu dari karyawannya, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu, sudah jelas. Oke, ya. Nah, kalau tidak ditanyakan, materi sudah saya share tadi pagi, disiarkan. Nanti akan saya share juga di grup, ya. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berbeda. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.